Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Duduk. Selamat datang saya ucapkan sebelumnya untuk memperlanjut proses kita. Sebelumnya saya tahu namanya siapa? Rizky Amandri. Bisa biar lebih enak perbincangannya, enaknya aku panggil apa nih? Putri aja. Biar lebih enjoy aja panggil aku kakak aja ya kan, karena kita umurannya juga nggak terlalu jauh. Sebelumnya saya ini Anjarwati Maftuha. Saya ini adalah seorang konselor yang akan membantu kakak dalam proses permasalahan, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi sebelumnya dalam proses konseling itu ada beberapa asas, tapi di sini saya akan menyebutkan ada 2 asas yang paling penting yang akan kita lakukan di sini. Pertama itu ada asas kerahasiaan, yang mana semua cerita atau masalah yang akan disampaikan kakak ke aku itu pasti 100% akan aku jaga kerahasiaannya, nggak bakal dipersebarluaskan ke pihak lain. Dan yang kedua adalah asas kekinian. Asas kekinian itu dimana masalah yang kakak alami adalah masalah yang belum lama terjadi gitu, nggak boleh masalah yang lampau diceritakan di sini, tapi masalah kekinian yang belum lama terjadi dan sedang kakak rasakan dan perlu beberapa solusinya seperti itu. Sebelumnya kakak nih Kak Rizky sebelumnya udah pernah ngelakuin konseling perorangan atau belum? Jadi ini pertama kali ya Kak, benar-benar first time kakak berkonseling. Nah jadi bisa kita mulai ya Kak konselingnya. Nah dengan ini saya sebagai konselor akan membacakan sebuah janji konselor, yaitu dengan ini saya Anjarwati Maftuha menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menjaga, memelihara, menerima, serta merahasiakan segala informasi atau data yang saya terima dari kakak, dan akan saya jaga untuk tidak dipersebarluaskan ke pihak manapun. Seperti itu Kak. Bisa kita mulai. Jadi kira-kira masalah apa nih yang sedang kakak rasakan dan akan diceritakan kepada saya? Bisa kita mulai Kak ceritanya. Kira-kira masalah apa yang sedang kakak alami saat ini? Jadi mungkin lebih ke masalah keluarga ya. Jadi ngerasa tuh kalau sekarang kayaknya lebih emosi aja gitu, gampang emosi. Misalnya orang yang gol dikit gitu atau apa, jadi emosian banget gitu. Nah mungkin juga itu karena dari dulu emang udah mentalnya udah terganggu gitu ya. Jadi ini apa, orang tua misalnya orang tua emang sibuk sama bisnis sendiri, sibuk sama kerjaan gitu. Jadi dari kecil emang udah fokus, udah ngurusin diri sendiri gitu. Walaupun misalnya ada bantuan kayak dari pembantu gitu, kayak emang mungkin karena kurang kasih sayang dari orang tua gitu, kurang perhatian gitu. Jadi emang dari kecil mendem gitu, mendem kesel sendiri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya udah gede kayak gini, jadinya kalau apa-apa bawaannya emosi aja gitu. Suka meledak-meledak emosinya, suka nggak bisa ngontrol. Tadi seperti itu ya Kak ceritanya. Ya jadi kayak yang kakak rasain itu, kenapa sih emosi kakak tuh sekarang meledak-meledak. Jadi kakak tuh sekarang lagi pengen cari solusi gimana sih biar emosi kakak tuh nggak kayak dulu lagi gitu Kak. Kurang lebih gitu. Ya jadi yang saya tangkap emang kalau misalnya masalah emosi itu kan terganggu kayak kita dari inner child kita ya. Dari pas kecil aja kita udah bisa merekam semua yang kita rekam, akhirnya pas kita udah dewasa kita luapin pada saat itu juga. Jadi menurut saya sebenarnya kira-kira nih sekarang hubungan kakak sama orang tua, terutama ibu ya pasti yang paling dekat, itu kayak gimana hubungannya? Renggang gitu sih. Kayak canggung ya, kayak mungkin dari kecil udah terlalu jauh, jadi akhirnya sekarang pun kayak gitu. Sebenarnya poinnya tuh kayak gini, semua orang tua itu sayang sama kita, cuman emang cara apa ya, love language-nya, love language setiap orang itu beda-beda. Mungkin orang tua kakak ngerasa sayang sama kakak tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara kayak gini. Tapi pada poin intinya semua orang tua itu sebenarnya sayang sama kita tapi dengan cara yang berbeda-beda. Jadi poinnya kakak sekarang itu udah nih stop, berhenti berpikir kalau misalnya orang tua kita tuh nggak sayang sama kita. Sebenarnya sayang, cuman emang ada kan orang tua yang cuek kelihatannya, cuman dari belakang itu sebenarnya khawatir sama kita kayak gitu. Dan poin keduanya juga kakak harus membangun hubungan sama orang tua itu lebih dekat lagi. Mungkin emang susah, mungkin dari awalnya kan kayak enggak, cuman kalau kakak ada niat buat memperbaiki emosi kakak, ada yang niat besar buat memperbaiki biar emosinya tuh nggak sering meledak-meledak nih. Nah caranya tuh kayak gitu, memperbaiki diri harus ngedobrak hati, pasti kan susah banget ya Kak. Ngedobrak hati buat memperbaiki diri sama mama terutama, kayak lebih deket. Mungkin kalau misalnya kakak bisa, itu kakak ngungkapin apa yang kakak rasain. Kalau misalnya dulu itu kakak sempat kesel kalau misalnya kakak ditinggal-tinggal, kalau misalnya kakak
tinggal kesibukan, misalnya kakak, pokoknya hal-hal yang dulu kakak ngerasa ini hari ini kenapa bisa ngerasa nggak disayang, itu diungkapin aja ke mama kalau bisa, kalau bisa. Tapi emang itu harus dilakukan sih kak, soalnya itu suatu cara juga biar kakak itu bisa mengontrol emosi kakak kayak gitu. Terus juga aku ada saran nih kak, kayak kita ngelakuin mindfulness gitu. Mindfulness itu kayak kita memusatkan emosi atau pikiran kita itu ke satu arah gitu kak. Jadi kakak sering kayak, kalau kata kita gimana ya, kayak meditasi bukan ya, kayak menyendiri, tapi kita sering tarik nafas. Tapi mindfulness itu bisa dengan cara kayak kita menyendiri, dengan cara kita bersih-bersih, dengan cara kita jalan, setiap langkahnya itu kita rasakan, atau kayak bersemedi, tarik nafas, terutama pas kakak lagi ngerasa lagi emosi, langsung tuh kakak kayak tarik nafas, jangan terlalu diturutin lah gitu emosinya. Kita sering tarik nafas pelan-pelan aja, bawa enjoy. Ingat terus kalau misal kakak lagi ada suatu masalah nih, jangan kakak inget ke situ terus. Misalnya kakak hari ini lagi ngerasa, kok mama kayak gini lagi, kok kayak ngerasa nggak disayang lagi. Kakak ngelakuin aktivitas yang bikin kakak tuh nggak usah ingat sama yang ini gitu. Bikin aktivitas biar kakak tuh lupa sama poin-poin itu. Nah itu jadi pertama kakak harus membangun hubungan lebih tinggi dulu ke mama. Kalau terutama ungkapin apa yang kakak rasain, kakak ngerasa ini kayak gimana gitu ya, rasain kakak kenapa nggak disayang atau gimana, kakak ungkapin ke mama biar mama juga tahu apa yang kakak rasain. Gimana orang tua kita tahu ya apa yang kita rasain, kan orang tua pasti ngerasa selalu bener ya kak, ngerasa kayaknya yang saya lakuin tuh bener gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Padahal kan anak juga punya hak buat ngerasa seperti apa sih sayang yang kita impikan, bagaimana sih sayang yang kita mau gitu. Jadi biar mama juga tahu nih poin kakak tuh pengennya disayang kayak gimana. Mungkin dari kayak gitu mama bakal sadar atau kayak memperbaiki itu semua kayak gitu. Terus yang kedua tadi kakak kalau bisa sering mindfulness, kayak sekadar healing atau jalan-jalan pagi aja, jalan tapi sambil tarik nafas, sambil fokus sama apa yang kakak rasain, sambil ikhlas sama semua yang kakak sedang rasain, itu ikhlasin aja, buang pelan-pelan biar hati kita juga tenang kayak gitu kak. Ada lagi yang mau diceritakan? Ada. Udah ya kak, nggak ada yang disampaikan lagi. Ya semoga dengan cara kakak konselor ini bisa kakak menemukan jalan keluar masalah kakak. Kakak bisa memecahkan masalah sendiri gitu. Jadi saya tuh di sini cuman mengarahkan kakak untuk memecahkan masalah kakak sendiri. Sebenarnya ya balik lagi ke diri kakak sih ya, maunya kayak gimana pasti itu balik ke diri kita sendiri. Nah terus proses konseling ini kita nggak cukup sekali kak. Jadi nanti setelah seminggu ke depan kita harus ketemu lagi buat menceritakan masalah kakak perkembangannya gimana, atau ada kendala lagi atau tidak. Jadi kakak siap ya kak kalau misalnya minggu depan atau harus ke konseling ke aku, bakal siap ya kak? Siap. Kita butuh kayak 3 kali pertemuan gitu loh kak, kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih atas kunjungannya, semoga yang saya sampaikan membantu. Terima kasih banyak kak. Sama-sama.